Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia. Ke kanan sedikit dulu, ya. Rekan trader, kembali lagi bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Kembali lagi bersama rekan trader semuanya di seluruh Indonesia. Akan membawakan sedikit analisa trading, analisa finance, analisa market yang terjadi pada hari ini. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Ya. Hari ini puncaknya news dalam bulan terakhir tahun 2022. Bukan kemarin sih, dini hari tadi. Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell, Om Jeremy, menyampaikan sebuah statement di mana kenaikan tingkat suku bunga Amerika sebesar 50 BP dan tendensi hawkish masih saja terjadi. Nah, inilah yang menjadi acuan tema saya hari ini. Tema saya hari ini kita akan berbicara tentang The Fed hawkish. Inflasi yang terjadi di Amerika belum pada puncaknya. Ya. Jadi rekan trader semuanya, aslinya inflasi di Amerika itu belum pada puncaknya. Ya. Oleh karena itu The Fed masih memberikan sebuah harapan dan lebih banyak hawkish dengan maksud dan tujuan supaya bisa menekan inflasi tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya Jerome Powell udah bilang bahwa inflasi kenaikan tingkat suku bunga sudah mungkin bisa ditekan ya, dengan alasan bahwa sudah mencapai puncaknya. Jadi tidak naik lagi 75 tapi naik 25, benar ya. Tapi setelah statement yang dilakukan ya, Jerome Powell mengatakan bahwa The Fed cenderung hawkish, ya, penguatan dolar masih akan terus dilakukan dengan maksud dan tujuan supaya inflasi ini harus ditekan. Oleh karena itu inflasi masih terus terjadi di Amerika. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kalau kita lihat di sini rekan trader di platform saya ini, rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika. Bagaimana kejatuhan yang sangat luar biasa kemarin setelah The Fed mengeluarkan statement. Dolar Amerika turun dari 104 dia menuju sempat sampai ke 103. Rekan trader kalau lihat analisa saya, rekan trader lihat analisa saya kemarin, benar apa tidak analisa yang saya buat? Saya sudah bilang bahwa dolar Amerika menuju tahun 2023 dia akan turun, dan saya sudah memprediksikan kemarin 104, saya bilang dia akan turun sampai ke 103. Terbukti. Rekan trader lihat, terbukti apa tidak? Benar apa kata saya? Nah, rekan trader lihat. Ini 1 minggu yang lalu, sampai dari hari Senin saya ulang. Hari Selasa saya sakit. Hari Rabu saya ulang. Ya. Dari minggu kemarin saya sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika akan menuju titik yang paling terendah, dan rekan trader lihat. Dia kembali. Dia turun ke 103. Walaupun dia konsolidasi agak naik sedikit lagi, dan sempat kemarin dia naik sampai 104, tapi dia turun lagi sampai 103.421, dan hari ini dia menuju naik lagi menuju 103.954. Pada prinsipnya dia akan mencoba naik sampai 104 rekan trader, pada prinsipnya. Dan ini sangat dipahami kalau rekan trader lihat kenapa penurunan yang dahsyat seperti kayak gini. Karena ini adalah reaksi pasar yang terjadi rekan trader. Ya, walaupun sebelum kejadian, sebelum statement dilakukan, selama statement dilakukan reaksi pasar penurunan,
Tapi setelah statement dilakukan oleh Jerome Powell, Gubernur Sentral Bank Amerika, perlahan namun pasti dia akan naik. Apalagi statementnya menyatakan bahwa akan lebih banyak hawkish. Nah, ini rekan trader harus lihat dengan seksama ya. Karena kalau kita lihat ya rekan trader ya, para investor itu mereka tetap akan menghindari resiko karena puncak dari suku bunga yang lebih tinggi oleh The Fed telah meningkatkan kekhawatiran resesi. Semakin menaikkan tingkat suku bunga, bisa menjadi kekhawatiran buat para investor. Bukannya inflasi ini bisa ditangani, tapi inflasi ini semakin merajalela, buyar semuanya. Ya, ini rekan trader harus analisa dan harus kaji masalah tersebut. Ya, kalau dari kacamata saya, dia ini masih akan berusaha indeks dolar Amerika. Dia akan mencoba naik minimal sampai di 104. Ya. Dia akan coba naik sampai 104 dulu. Ya, nanti setelah itu pergerakan berikutnya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi, karena kalau rekan trader lihat ini skema pola pergerakannya ini udah sangat jelas ini skemanya rekan trader. Ini skema pola pergerakannya ini udah sangat jelas. Arahnya kita udah tahu kemana rekan trader. Dia ini akan mencoba naik minimal sampai di 104 atau taruhlah dia naik sampai daerah sinilah. Nah, ya 104 di sinilah. Ya. Dia akan coba naik sampai daerah sini 104 sini. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Dia turun lagi. Dia menuju 102. Ini adalah siklus pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ke depan. Nah, ini harus bisa dipahami oleh rekan trader semuanya, karena dari analisa sentimen yang terjadi seperti kayak gini, rekan trader bisa tahu bahwa bagaimana nanti Euro USD pergerakannya, Pound Sterling pergerakannya, XAU Gold pergerakannya. Rekan trader udah bisa lihat semuanya. Udah bisa sangat mudah untuk diprediksikan. Kuncinya kita melihat bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Ya. Posisinya melihat news, membaca informasi, dan menganalisa setiap apa yang terjadi. Itu adalah kuncinya. Ya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada kesempatan kali ini. Ya. Dan seperti biasa, saya akan memulai dengan analisa teknikal kita pada hari ini. Ya, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Secara garis besar, rekan trader, indeks dolar Amerika tadi saya sudah jelaskan. Ya, saya sudah jelaskan buat rekan trader semuanya pergerakannya seperti kayak gimana. Untuk hari ini tendensi bullish masih sangat kuat, tapi ya, rekan trader harus lihat bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan news. Kenapa saya bilang gitu? Karena rekan trader nanti lihat. Ya. Rekan trader lihat bagaimana news yang berkepanjangan pada hari ini. Rekan trader lihat setelah FOMC tadi malam, nanti pada pukul berapa lagi nih? Udah mulai nih ya. 17.00 pertemuan tingkat tinggi pemimpin Eropa. Nih siap. Ya. 19.30 rapat MPC ya siap. Udah seperti kayak sidang sambo aja, siap. Susi semua bilangnya siap. Nah, itu tingkat fasilitas simpanan siap ya. 2015 kebijakan pernyataan kebijakan moneter Europe Center Bank. Ini harap diperhatikan. Ini bahaya ini. Klaim pengangguran. Nah, ini harap diperhatikan. Ini bisa-bisa dolar bisa mantul tinggi atau dolar bisa mantul turun ke bawah. Dan terakhir, harap diperhatikan pukul 22.15 pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya.
Oke, kita masuk, kita lanjut. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada kesempatan hari ini sudah sangat jelas bullish berkepanjangan, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dia. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, pergerakan dari indeks dolar Amerika ini sudah sangat jelas bahwa dia akan mencoba naik 100%, dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik sampai titik yang menurut saya dia akan mencoba naik sampai titik paling tertinggi itu di seputaran 104.201. Tapi minimal dia masuk dulu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia 104.069, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia akan mencoba turun ya sampai di 103 poin sini 362 seperti yang telah saya gambarkan. Nah, jadi secara garis besar arah pergerakannya ini seperti kayak gini ya. Nah, ini adalah menurut analisa saya. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke ya. Jadi dia akan berusaha menembus 104. Dia akan berusaha menembus 104. Sekarang masih 103.892. Oke, kita lanjut di Euro USD. Bagaimanakah Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa nah, Euro USD pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Euro USD, pergerakan dari Euro USD kita udah tahu bahwa Euro USD hari ini agak sedikit mengalami pelemahan karena kekuatan yang dialami oleh indeks dolar Amerika. Dan kita kalau lihat di sini bahwa pergerakan yang akan terjadi pada Euro USD adalah sebagai berikut. Kita akan lihat di sini bahwa dia akan mencoba turun sampai titik maksimalnya itu, menurut analisa saya, titik maksimalnya itu di posisi 1.06147. Tapi menurut saya terlalu jauh. Dia akan mencoba turun palingan di 1.06283, dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan dia akan coba naik sampai di level tertingginya di 1.06771. Nah, di sini ya suara saya serak kali ya, kayak rocker saya ini hari ini. Nah, ini dia. Dia akan mencoba di sini. Nah, ini terus bonusnya itu akan di sekitaran sini. Nah, oke. Itu adalah Euro USD. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling adalah sebagai berikut. Pound sterling pada prinsipnya pergerakan pound sterling sama dengan Euro USD bearish pada hari ini, dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya akan terjadi. Menurut analisa saya, pasangan mata uang ini dia masih bisa turun. Kalau saya bilang dia akan mencoba turun sampai titik paling terendah itu di seputaran 1.23638. Dia akan turun sampai di situ dengan ekspektasi kalau terjadi kenaikan dia akan naik sampai di level sini. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa pola pergerakan dia itu hanya di sekitaran sini aja. Ini nih, ya ini dia. Kalau sampai di level sini menurut saya ini udah udah terlalu jauh. Menurut saya itu udah terlalu jauh menurut saya. Tidak sampai, menurut saya terlalu jauh. Palingan dia bisa sampai di 1.233.537 itu aja, tapi kalau lebih dari itu udah enggak lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah rekan trader semuanya tentang gold? Ya. Nah, untuk gold ya, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan gold hari ini tendensinya sangat dahsyat bearish. Wah, mencekam banget ya, seperti film trailer ya. Sangat dahsyat. Ya. Anak saya sampai ketawa di samping ini. Ya. Oke, kita lihat bearish. Bagaimana pola pergerakan dia? Nah, ini dia rekan trader. Menurut analisa saya, dia ini sekarang sudah pada posisi paling terendah. Dia akan mencoba naik, tapi saya tidak bisa bilang dia akan naik sampai posisi mana. Menurut saya kenaikan dia yang paling tinggi menurut saya itu sampai di posisi sini. Itu aja. Tapi kalau penurunan, menurut analisa saya, dia itu turun. Sabar, saya cek dulu. Dia turun di sekitaran ini rekan trader, 1788.89. Jadi menurut analisa saya, dia akan mencoba di daerah sini. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, itu kalau lanjut lagi dia akan coba di daerah sini. Nah, itu dia. Kalau lanjut dia akan sampai dari situ tuh paling maksimal terendah kalau terjadi penurunan 1785 sampai 1804.
dia akan mencoba naik lagi ke 1800. Intinya dia akan mencoba naik di atas 1800. Oke, kita masuk ke USD Yen Jepang. Uncle Sam dolar Yen Japonia. Nah, kita akan lihat bagaimana hari ini ya. Kita lihat dulu USD Yen Jepang. Oke. USD Yen Jepang hari ini bullish rekan trader. Kita lihat bullish, kekuatannya sangat dahsyat, dan kita lihat bagaimana arah pergerakan ke depan. Pergerakan ke depan kalau kita lihat ya bullish, artinya dia akan mencoba naik. Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba sampai level tertinggi di sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di situ. Menurut saya paling tertinggi banget. Menurut saya dia itu akan sampai di level sini rekan trader. Ini paling tertinggi banget tuh. Itu paling tertinggi. Lewat dari situ saya tidak yakin, dan saya tidak yakin dia bisa naik lebih tinggi lagi. Dan siap-siap kalau terjadi pelemahan, penurunan, dia akan coba turun sampai di level paling terbawah di 135.344. Oleh karena itu pergerakannya di daerah situ rekan trader. Nah ini dia ya, 135.344 sampai 136.051, dengan asumsi apabila terjadi kenaikan yang lebih dahsyat lagi, dia bisa sampai ke 136, tapi menurut saya nggak sampai ke arah sana. Oke rekan trader semuanya, kita udah sampai di akhir acara ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, terus analisa, dan terus analisa. Karena kemampuan kita, keberhasilan kita tergantung dari analisa yang kita lakukan. Jangan lupa nonton selalu acara-acara kami, acara-acara yang saya berikan di channel YouTube punyanya Amarket. Jangan lupa subscribe channelnya, like channelnya ya, supaya saya makin jos lagi memberikan ilmu buat rekan trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.